Halo teman-teman, pada episode lalu kita telah membahas tentang kedosaan. Seperti yang kita ketahui, pada awalnya itu relasi antara manusia dan Allah itu sangat dekat. Akan tetapi, relasi itu menjadi terputus oleh karena dosa. Nah, pada episode ini kita akan membahas tentang gelar-gelar Yesus. Nah, teman-teman selama ini menyebut Yesus itu sebagai apa sih? Nah, mungkin ada yang menyebut sebagai Tuhan, ada yang menyebut sebagai Allah, dan ada yang menyebut sebagai penyelamat. Tetapi ada juga yang menyebut sebagai sahabat, teman seperjalanan, dan lain-lain. Banyak sebutan-sebutan yang kita berikan kepada Yesus. Akan tetapi, tahukah kamu sebutan-sebutan apa yang disematkan kepada Yesus dalam kitab suci Perjanjian Baru? Nah, sebutan-sebutan yang disematkan itu oleh orang-orang yang mengenal Yesus itu biasanya diberikan gelar-gelar. Nah, gelar-gelar Yesus itu apa saja? Berikut akan dijelaskan beberapa gelar-gelar Yesus yang diberikan kepada Yesus. Selamat datang di Kris, katekese ringkas. Konten yang mungkin membuat kamu semakin CTM, cerdas, tangguh, dan visioner. Satu, Kristus atau Mesias. Kata Kristus digunakan dalam kitab suci Perjanjian Baru sebanyak 531 kali. Keseluruhan Perjanjian Baru memusatkan pewartaan iman bahwa Yesus adalah Kristus. Menurut KGK nomor 436, kata Kristus berasal dari bahasa Yunani untuk ungkapan Ibrani, yakni Mesias, atau dalam bahasa Ibrani disebut Masiah, yang artinya terurapi. Sedangkan kata Kristus yang berasal dari bahasa Yunani diambil dari akar kata Kristos. Pada awalnya, kata Kristos tidak memiliki nuansa religius apa-apa. Kristos merupakan sebuah partisipal pasif dari kata kerja krein yang artinya mengurapi. Kata Kristos juga bisa berarti dia yang terurapi atau diurapi. Dalam tradisi bangsa Israel, pengurapan biasanya dilakukan dengan menggunakan minyak kepada raja atau para nabi. Sedangkan Kristus diurapi dengan Roh Kudus oleh Allah Bapa ketika menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis. Dengan demikian, Yesus Kristus datang ke dunia untuk menjalani tugas perutusannya sebagai nabi dan pemimpin atau raja yang menuntun umat manusia pada keselamatan Allah. 2. Putra Allah. Dalam bagian ini, Yesus juga menyebut dirinya sebagai putra atau anak Allah. Maksud dari pernyataan Yesus itu adalah bahwa Yesus lebih dari sekadar seorang manusia biasa. Pada saat Yesus bertanya kepada para rasul mengenai siapakah dirinya, Petrus menjawab bahwa Yesus adalah Mesias, putra Allah yang hidup. Yesus pun menjawab dan menanggapi dari pernyataan Petrus tersebut. Yesus mengatakan kepada Petrus, "Bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga yang mengatakannya." Hal itu juga dapat kita buktikan lewat kisah pembaptisan Yesus di Sungai Yordan. Tiba-tiba saat itu langit terbuka, lalu turun Roh Kudus dalam rupa merpati, dan yang paling penting ialah suara Allah di situ terdengar yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Belajar dari pengalaman bangsa Yahudi dalam kitab suci Perjanjian Lama, sebutan anak Allah diartikan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Dengan kata lain, ketaatan itu seperti seorang anak yang taat kepada bapaknya. Sebutan anak Allah dalam Perjanjian Lama diberikan kepada para raja Israel karena mereka dianggap sebagai
perwakilan Allah di dunia untuk memimpin umatnya. Status anak Allah yang dimiliki oleh seorang raja didasarkan pada janji Allah kepada Daud. Akhirnya, keturunan Daud kemudian diangkat sebagai anak Allah. Selain itu, raja dalam kapasitasnya sebagai anak Allah karena ia menjalankan kekuasaannya atas bangsa Israel. Maka dari itu, dapat kita simpulkan bahwa sebutan anak Allah yang disematkan kepada Yesus menekankan bentuk ketaatannya kepada Bapanya. Karena sejatinya Yesus itu sungguh dan memang putra atau anak Allah. 3. Tuhan. Dalam perjanjian lama, nama Allah disebut dengan sebutan Yahweh. Namun, karena mereka dilarang menyebut nama Allah secara sembarang, maka untuk mengatasi hal tersebut mereka memakai kata ganti nama Allah dengan kata Adonai yang berarti Tuhan. Kitab suci Perjanjian Baru juga memakai gelar Tuhan untuk menyebut Bapa. Jadi, sebutan Tuhan itu disematkan bagi Allah. Pada masa jemaat perdana, umat Kristiani menyebut Yesus sebagai Tuhan. Karena mereka tahu dalam Perjanjian Lama, gelar ini hanya diberikan kepada Allah. Yesus telah menunjukkan banyak tanda ilahi atas alam, roh-roh jahat, dosa, dan maut. Dengan demikian, ia memiliki kuasa ilahi itu sendiri. Rasul Thomas lewat pengalamannya mengakui dan mengatakan, Tuhanku dan Allahku, ketika Yesus menampakkan dirinya kepada para rasul. Gereja perdana menggunakan gelar kehormatan Tuhan untuk Yesus, karena ia mempunyai kekuasaan, kehormatan, dan kemuliaan yang pantas diberikan kepada Allah. Maka, Yesus yang adalah putra Allah juga disebut sebagai Tuhan, karena ia juga memiliki kuasa sebagai Allah dan setara dengan Allah. 4. Anak manusia. Dalam kitab suci Perjanjian Baru, sebutan anak manusia digunakan sebanyak 69 kali, yakni 14 kali dalam Injil Markus, 30 kali dalam Injil Matius, dan 25 kali dalam Injil Lukas. Kata anak manusia digunakan Yesus untuk menyebut dirinya sendiri. Injil sinoptik, yakni Matius, Markus, dan Lukas, menekankan 3 kelompok besar penggunaan gelar anak manusia. Yang pertama, untuk menunjukkan tugas perutusan Yesus di bumi. Yang kedua, untuk menyatakan penderitaan yang harus ditanggung oleh Yesus. Dan yang ketiga, untuk menyatakan Yesus dalam kemuliaan. Sebagai contoh, dalam Injil Matius, Yesus menyatakan sebanyak 3 kali penderitaan yang harus ditanggung oleh anak manusia, yakni dalam Injil Matius bab 16 ayat 21, bab 17 ayat 23, dan Matius 20 ayat 18. Matius 24 ayat 30 mengisahkan tentang kedatangan anak manusia dalam kemuliaan. Dalam Matius 13 ayat 37 menyampaikan kepada kita tugas perutusan Yesus di bumi, ialah untuk menaburkan benih baik dan untuk menyelamatkan manusia. Kita juga perlu mengetahui bahwa Yesus sungguh Allah dan juga sungguh manusia. Hal tersebut berasal dari peristiwa inkarnasi Allah yang menjadi manusia. Dalam hal ini, Yesus bukan berarti sebagian dari diri Yesus itu adalah manusia dan sebagiannya lagi adalah Allah. Melainkan, Yesus itu sepenuhnya ialah Allah dan juga sepenuhnya ialah manusia. Konsili Kalsedon mengajarkan bahwa keilahian dan kemanusiaan Yesus itu menjadi satu dan tak terpisahkan. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau ada pertanyaan, komen di bawah.
Sampai jumpa di episode selanjutnya.